Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Banyak pertanyaan dari teman-teman terkait bagaimana jika nanti misalnya tidak lulus P3K, bagaimana nasib teman-teman honorer di sekolah. Bahkan beredar isu akan dikeluarkan dari sekolah seperti itu. Jadi ini akan kita bahas hari ini tentu dengan sumber yang jelas, yaitu sumbernya langsung dari file kementerian. Baik, rujukan informasi yang akan kami sampaikan di video ini yaitu dari file Kementerian Pendidikan yang disampaikan saat diskusi dengan pemerintah daerah mengenai seleksi guru P3K tahun 2021. Kita langsung ke filenya. Jadi yang pertama, bagi peserta yang tidak lulus passing grade, ini ada beberapa kebijakan atau ketentuan dari pihak kementerian. Yang pertama adalah pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang tidak lulus passing grade untuk tetap mengajar sebagai guru honorer sepanjang kebutuhan guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS atau P3K. Nah, jadi teman-teman honorer misalnya nanti 3 kali mengulang di tahun 2021 lantas belum juga memenuhi standar nilai, maka teman-teman akan tetap bisa mengabdi sebagai honorer di sekolah dengan catatan sepanjang kebutuhan guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS atau P3K. Nah, pasti teman-teman banyak yang risau ya. Lantas kalau misalnya sudah terisi oleh PNS dan P3K berarti akan tetap keluar juga seperti itu. Nah, ada opsi selanjutnya dari kementerian. Yang pertama, pemerintah daerah juga dapat menempatkan peserta yang tidak lulus passing grade sebagai tenaga kependidikan honorer. Jadi misal teman-teman tidak lulus passing grade atau PG, kemudian di sekolah tersebut nanti terisi oleh PNS dan P3K, artinya kuota untuk rasio antara guru dan siswa sudah terpenuhi, maka teman-teman tidak lantas serta-merta dikeluarkan sebagai honorer di sekolah. Pemerintah daerah mempunyai opsi, yaitu menempatkan teman-teman yang tidak lulus itu sebagai tendik di sekolah. Mungkin ini jalan terakhir ya untuk membantu teman-teman yang mungkin belum memenuhi standar passing grade. Nah, harapannya nanti di tahun berikutnya ketika ada seleksi lagi untuk P3K misalnya, teman-teman bisa ikut lagi untuk seleksi seperti itu. Nah, karena dikhawatirkan ketika teman-teman misalnya keluar dari sekolah, otomatis namanya juga keluar di Dapodik. Nah, dikhawatirkan nanti ketika nama teman-teman sudah tidak ada di Dapodik itu menjadi kendala lagi untuk teman-teman yang ingin seleksi di tahun berikutnya. Jadi, teman-teman yang honorer perlu mengetahui tidak serta-merta ketika tidak lulus P3K itu langsung dikeluarkan dari sekolah seperti itu. Tetap ada kebijakan untuk teman-teman. Sebagai tambahan informasi juga, berapa lama jangka waktu menjadi P3K ini ketika teman-teman lolos P3K, ini teman-teman harus memahami durasi kontraknya. Yang pertama, masa hubungan perjanjian kerja P3K itu ditentukan oleh PPK dan diatur dalam Permen PAN-RB nomor 70 tahun 2020. Masa hubungan paling singkat 1 tahun ya, masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai kebutuhan ASN. Jadi teman-teman, kontrak paling rendah waktu atau paling singkat waktunya yaitu 1 tahun. Ada yang bertanya juga komentar bahwasanya khawatir ketika misalnya menjalani masa kontrak baru misalnya 7 bulan karena misalnya ada pengangkatan PNS sehingga di sekolah tersebut sudah ada PNS, maka akan langsung diputus kontrak. Oh, tidak bisa seperti itu teman-teman, tidak usah khawatir. Teman-teman adalah ASN ketika menjadi P3K sehingga tidak mudah untuk memutuskan kontrak, harus sesuai aturan yang berlaku. Jadi tidak serta-merta akan dikeluarkan seperti itu. Kecuali minimal misalnya sudah sampai 1 tahun, itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Dan mungkin saja kontraknya itu bukan 1 tahun ya, bisa 2 tahun, bisa 3. Yang pastinya di sini dijelaskan paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Mungkin saja bisa juga nanti kontraknya 5 tahun, tergantung nanti pemerintah atau kementerian, kita belum mengetahui terkait hal tersebut, kita masih menunggu informasinya. Kemudian kontrak itu dapat diperpanjang sampai 5 tahun berikutnya. Nah, terkait apakah nanti ketika 5 tahun misalnya harus tes lagi atau seperti apa, ini sekali lagi belum ada informasi lebih lanjut, kami sedang mencari info tersebut. Yang pasti adalah teman-teman prepare dulu, persiapkan diri untuk seleksi di tahun ini seperti itu.
Kemudian PPK memberitahukan masa hubungan perjanjian kerja pada saat pengajuan NIP. Di sini terjawab ya. Jadi teman-teman bisa mengetahui berapa lama durasi kontraknya itu saat NIP teman-teman sudah diajukan. Artinya saat teman-teman sudah dinyatakan lolos P3K. Nah, lebih lanjut lagi yang perlu juga untuk kita semua ketahui adalah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini perlu sekali untuk diketahui juga terkait penempatan ya. Lebih detail di sini dibahas tentang penempatan. Misalnya kita lulus P3K, seperti apa nanti penempatannya. Ya, yang pertama, bagi peserta yang lulus passing grade ya, bagi peserta yang lulus passing grade. Jadi nanti ada passing grade. Passing grade itu adalah standar nilai kelulusan ya, standar nilai, atau kalau kita di sekolah siswa biasanya kita istilahkan dengan KKM seperti itu. Nah, bagi yang peserta yang lulus passing grade, di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Nah, di sini sangat jelas lagi bahwasanya ketika kita misalnya mengabdi di sekolah, kemudian sekolah tersebut ada formasi di situ, formasi P3K, maka secara otomatis kita akan ditempatkan di sekolah tersebut. Tentu dengan catatan guru honor yang mengabdi di sekolah tersebut itu lulus passing grade ya, lulus passing grade seleksi P3K. Nah, kita akan diprioritaskan dibanding teman-teman yang misalnya dari swasta yang mendaftar di sekolah tersebut, atau lulusan PPG yang tidak mengabdi di sekolah tersebut tapi mendaftar di sekolah itu. Jadi kita akan diprioritaskan yang sudah mengabdi di sekolah tersebut. Lanjut, jika jumlah peserta lulus passing grade di sebuah sekolah melebihi formasi di sekolah tersebut, misalnya yang formasi di sekolah A misalnya dibutuhkan dua guru, misalnya 2 guru bahasa Indonesia, anggaplah seperti itu. Kemudian yang lulus passing grade itu 3. Maka peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu. Jadi misalnya di sekolah tersebut tidak ada guru yang memang awalnya mengabdi di sana seperti itu. Misalnya tidak ada guru yang sudah honorer di situ. Semua yang mendaftar di sekolah tersebut adalah guru dari luar sekolah, baik itu swasta maupun lulusan PPG. Maka aturannya adalah peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu. Jadi menggunakan sistem ranking. Siapa yang lebih tinggi nilainya, maka dia dulu yang akan diprioritaskan menempati penempatan sekolah yang didaftarkan tersebut. Ini hampir sama dengan seleksi CPNS seperti itu. Nah, ini sekali lagi kalau misal tidak ada guru honorer yang sudah mengabdi di sekolah tersebut. Kalau ada, maka otomatis yang guru honorer yang sudah mengabdi tersebut diprioritaskan terlebih dahulu. Dengan catatan guru honor yang mengabdi tersebut lulus passing grade seleksi P3K. Nah, poin kedua untuk teman-teman dan kita semua ketahui, peserta yang tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya akan di-ranking kembali. Peserta ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling diprioritaskan Kemdikbud berdasarkan rapor mutu kabupaten atau kota yang sama guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Jadi misalnya seperti ini. Tadi ada 3 peserta yang lulus atau memenuhi passing grade atau standar nilai di salah satu sekolah, sementara sekolah tersebut formasinya hanya 2. Maka otomatis yang satunya itu, karena 3 yang lulus, nanti akan ditempatkan di sekolah yang paling diprioritaskan oleh Kemdikbud. Penempatannya akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan berdasarkan rapor mutu, tapi tetap di kabupaten atau kota yang sama tentunya. Nah, lanjut. Nah, ini poin penting yang perlu teman-teman kita semua ketahui. Peserta bisa menolak penempatan mereka dan memilih untuk ikut ujian seleksi berikutnya. Ini sebenarnya bahasa yang secara tidak langsung disampaikan bahwa saya tidak ada alasan untuk menolak penempatan. Bisa menolak dengan catatan gugur dan ikut di seleksi berikutnya. Seperti itu maksudnya. Demikianlah info yang sempat kami share, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.